Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan seputar analisis spesimen berdasarkan data kasus-kasus dan gejala-gejala dari pasien yang telah diberikan oleh dokter untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama simak kasusnya. Berikut adalah kasus yang telah dialami oleh pasien. Seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Adapun gejala penyakitnya yaitu yang pertama adalah nyeri saat berkemih dalam waktu 3 hari, frekuensi berkemih yang sering, dan bau urin yang kuat. Adapun hasil pemeriksaan yang mendukung yang pertama adalah tidak ada tanda gejala demam, tidak ada tanda nyeri abdominal, tidak terdapat nyeri punggung, tidak terdapat gejala keputihan, dan tidak terdapat gatal-gatal pada kulit. Melihat gejala penyakit dan hasil pemeriksaan mendukung tersebut, kemungkinan pasien dapat diduga mengalami infeksi saluran kemih, sehingga perlu dilakukan metode analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah pasien wanita tersebut terbukti menderita infeksi saluran kemih ataupun sebaliknya. Mula-mula pengambilan spesimen. Jenis spesimen yang diambil apabila pasien yang diduga menderita infeksi saluran kemih, maka jenis spesimen yang akan diambil adalah urin. Adapun cara pengambilan spesimen urin yang pertama adalah metode clean catch midstream. Pada metode ini, sampel urin pasien akan diambil sebanyak 30 yang berupa urin porsi tengah atau midstream, di mana urin porsi tengah memiliki kualitas yang sangat bagus dan bebas dari kontaminasi serta akan disimpan dalam penampungan steril. Sedangkan metode kedua adalah metode kateterisasi uretra. Metode ini merupakan teknik pengambilan spesimen urin dari ujung selang kateter di dekat uretra pasien menggunakan spoid yang akan disimpan dalam penampungan steril. Metode ini berpotensi menyebabkan trauma pada pasien. Namun, teknik ini dapat mengurangi risiko kontaminasi dan memiliki sensitivitas serta spesifitas berturut-turut sebanyak 95%. Selanjutnya, rangkaian prosedur secara umum. Pada hari pertama, urin disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 sampai 3000 rpm. Selanjutnya, urin 0,1 ml akan dimasukkan dalam tabung berisi 0,9 ml natrium klorida steril, kemudian dilakukan pengenceran hingga tabung keempat. Lalu, isolasi menggunakan OC bulat ke dalam media cysteine lactose electrolyte deficient agar, kemudian inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk biakan kuman, isolasi spesimen urin menggunakan OC bulat pada media brain heart infusion agar dan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hari kedua. Pada hari kedua, hasil koloni dari cysteine lactose electrolyte deficient agar akan dihitung jumlahnya. Kemudian, untuk hasil positif dari brain heart infusion agar akan diinokulasi masing-masing pada media blood agar plate dan McConkey agar menggunakan OC bulat. Setelah itu, inkubasi masing-masing media selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya hari ketiga. Pada hari ketiga, hasil positif koloni masing-masing media McConkey agar dan blood agar plate akan dilakukan pewarnaan gram. Apabila hasilnya gram negatif basil, maka akan diinokulasikan dalam jenis media gula seperti glukosa, laktosa ataupun sukrosa. Sedangkan apabila hasilnya gram positif kokus, maka akan diinokulasi pada media DNase agar dan masing-masing akan diinkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hari keempat. Pada hari keempat, hasil inkubasi dari hari ketiga akan diamati dan diidentifikasi jenis bakteri, serta dilakukan uji sensitivitas pada media Mueller-Hinton agar dan diinkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan pada hari kelima, amati dan ukur zona bening dari hasil inkubasi pada hari keempat. Selanjutnya, penjelasan metode yang digunakan.
Adapun metode-metode umum yang sering digunakan antara lain yaitu yang pertama adalah pewarnaan gram. Prinsip metode ini yaitu identifikasi morfologi dan menentukan jenis bakteri gram positif ataupun gram negatif. Pada sel bakteri gram negatif, kristal violet dapat lebih mudah dihilangkan dari peptidoglikan yang tidak terlarut silang dengan kuat oleh alkohol, sehingga sel menjadi tidak berwarna dan akan menyerap warna tandingannya. Sedangkan untuk bakteri gram positif akan tetap mempertahankan warna ungu dari pewarnaan primernya. Adapun untuk metode yang kedua adalah metode kultur urin. Kultur urin merupakan metode dengan prinsip penumbukan dan mengisolasi semua bakteri pada spesimen pasien yang akan diidentifikasi dengan berbagai uji lainnya. Kemudian rekomendasi metode analisis cepat. Berdasarkan hasil diskusi, kami dari kelompok 11 merekomendasikan beberapa metode analisis cepat yang dapat digunakan. Di antaranya adalah yang pertama pewarnaan gram. Yang kedua adalah URI screen test, dan yang rekomendasi ketiga adalah dipstick test. Pewarnaan gram merupakan salah satu metode cepat dalam diagnosis infeksi saluran kemih, yaitu dengan cara mengidentifikasi morfologi dan menentukan jenis bakteri gram positif ataupun gram negatif. Adapun untuk URI screen test merupakan salah satu metode cepat dalam diagnosis infeksi saluran kemih, di mana metode ini didasarkan pada enzim katalase bakteri yang menyerang leukosit, eritrosit, saluran kemih, dan sel ginjal yang berpotensi meningkatkan diagnosis infeksi saluran kemih. Sedangkan untuk dipstick test atau carik celup merupakan salah satu metode cepat dalam diagnosis infeksi saluran kemih yang berfungsi mendeteksi leukosit esterase sebagai indikator piuria dan nitrit sebagai indikator bakteriuria. Ketiga metode tersebut sangat direkomendasikan karena metode tersebut hanya mengeluarkan biaya yang cukup murah dan metode yang dikerjakan pun membutuhkan waktu yang cukup singkat dibanding dengan metode kultur urin yang mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang dibutuhkan pun sangat lama untuk analisis spesimen infeksi saluran kemih. Pertama, pewarnaan gram. Alasan kami merekomendasikan metode ini karena tingkat keakuratan cukup tinggi, di mana nilai sensitivitas sebanyak 93% dan nilai spesifitas sebanyak 95% berdasarkan hasil penelitian Trihono. Yang kedua adalah metode uji yang sederhana, di mana pada metode ini hanya menggunakan mikroskop dan berbagai indikator reagen saja, sehingga metode ini bisa dikatakan cukup cepat dan harga pun cukup murah karena alat-alat yang digunakan cukup sederhana. Rekomendasi berikutnya adalah URI screen test. Alasan kami merekomendasikan metode ini karena metode URI screen test sangatlah cepat karena hanya membutuhkan waktu 2 menit saja. Yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan cukup murah meskipun dibandingkan dengan dipstick test yang nilainya sedikit lebih murah dibandingkan URI screen test. Dan yang ketiga, memiliki nilai sensitivitas dan nilai NPV yang sangat tinggi, yaitu sebesar 100% dibanding dengan metode-metode lainnya menurut penelitian Weissman. Sehingga pasien tidak perlu lagi melakukan uji diagnosa yang lebih mahal. Namun, kelemahan pada metode ini yaitu memiliki nilai spesifitas sebanyak 68,8% dan PPV sebanyak 56,4% serta memiliki nilai positif palsu sebanyak 31,4%, yang artinya masih terdapat beberapa pasien yang sebenarnya tidak menderita ISK. Rekomendasi yang terakhir adalah dipstick test. Alasan kami merekomendasikan metode ini yaitu yang pertama adalah prosedur kerja yang cukup sederhana, yaitu hanya dengan mencelup test strip ke dalam spesimen urin. Yang kedua adalah metode yang sangat cepat dengan membutuhkan waktu hanya 2 menit. Yang ketiga adalah biaya uji lebih murah dibandingkan dengan URI screen test. Yang keempat adalah memiliki sensitivitas sebanyak 97,1% dan nilai NPV sebanyak 98,6% yang dikatakan sudah cukup tinggi, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan URI screen test. Tetapi nilai spesifitas dan PPV dipstick test secara berturut-turut lebih tinggi dibandingkan dengan URI screen test, yaitu sebanyak 82,5% dan 69,4%, sehingga tingkat keakuratannya lebih tinggi dibandingkan dengan URI screen test.
Kesimpulan diagnosa. Berdasarkan kasus yang telah diberikan, pasien wanita menderita infeksi saluran kemih sebab gejala dan hasil pemeriksaan mendukung telah sesuai dengan penelitian. Selain itu, jenis bakteri yang paling banyak menginfeksi saluran kemih adalah Escherichia coli. Hasil kesimpulan tersebut telah didukung oleh penelitian Andriani tahun 2010 dan penelitian oleh Yasir tahun 2020. Berikut inilah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.